Langit malam di alas roban terasa begitu gelap, seperti menelan segala cahaya di sekitarnya. Wawan, seorang sopir truk parubaya, melajukan kendaraannya perlahan di jalanan berliku yang terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Udara dingin merayap masuk melalui celah jendela truknya yang sedikit terbuka, memaksanya menarik jaket tua lebih erat ke tubuhnya. Alas roban lagi, gumam Wawan sambil menatap jalan yang sepi. Ia sudah sering melewati tempat ini, tapi tetap saja suasananya selalu membuat bulu kuduknya berdiri. Radio di truknya hanya mengeluarkan suara statis, menambah kesan mencekam yang tidak ia butuhkan. Ia mencoba memutar tombol pencarian frekuensi, berharap mendapatkan lagu atau berita yang bisa mengalihkan pikirannya, tetapi nihil. Semua kanal seperti mati. Di tengah kesunyian, suara samar terdengar, seperti tangisan. Wawan mengerutkan kening, mengira itu hanya suara angin yang menyusup masuk. Namun, semakin ia melaju, suara itu semakin jelas. Tangisan pelan, seperti seorang wanita yang sedang meratap. Ia melirik ke kaca spion, memastikan tidak ada yang aneh di belakangnya. Kursi belakang kabin kosong, seperti seharusnya. Ah, mungkin cuma bayangan, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, suara itu tidak hilang. Malah semakin dekat, seperti berasal dari kursi belakang. Wawan merasakan tubuhnya merinding. Tangannya gemetar memegang setir, tapi ia memaksa dirinya untuk tidak panik. Ketika melewati tikungan tajam, lampu truknya menangkap sosok di pinggir jalan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Seorang wanita berdiri di sana, mengenakan kebaya hijau dengan kain batik yang melingkar di tubuhnya. Rambutnya panjang tergerai, menutupi sebagian wajahnya. Ia melambaikan tangan dengan gerakan pelan, nyaris seperti tidak bernyawa. Wawan ragu sejenak. Ia sudah sering mendengar cerita tentang alas roban, tentang penampakan-penampakan yang sering dialami para sopir truk. Tapi, bagaimana jika ini bukan hantu? Bagaimana jika ini benar-benar seseorang yang butuh bantuan? Ah, dosa kalau nggak nolong orang, pikirnya sambil menginjak rem, menghentikan truk beberapa meter dari wanita itu. Ia membuka jendela dan memanggil, "Mbak, kenapa malam-malam di sini? Mau kemana?" Wanita itu tidak segera menjawab. Ia hanya berdiri diam, menundukkan kepala, sebelum perlahan mendekat. Langkahnya pelan, hampir tanpa suara, seperti tidak menginjak tanah. "Saya mau pulang, Pak," katanya akhirnya, suaranya lembut, hampir seperti bisikan. "Tapi saya tidak punya kendaraan. Bisa saya menumpang?" Wawan merasa ada sesuatu yang aneh, tapi ia tidak tega menolak. "Oh, iya, masuk saja, Mbak," katanya sambil membuka pintu penumpang. Wanita itu naik ke truk dan duduk di kursi penumpang tanpa banyak bicara. Wawan melirik sekilas ke arahnya. Wajah wanita itu terlihat pucat di bawah cahaya lampu kabin, tapi ia mencoba mengabaikannya. "Mbak tinggal di mana? Saya antar sekalian," tanya Wawan, mencoba memecah keheningan. "Tidak jauh, Pak. Sebentar lagi belok kanan," jawab wanita itu singkat, tanpa memandangnya. Wawan mengangguk dan kembali fokus pada jalan. Namun, bau aneh mulai tercium di kabin. Bau anyir yang samar, seperti darah atau sesuatu yang busuk. Ia melirik wanita itu lagi, tapi tidak berani berkata apa-apa. Suasana di dalam truk semakin mencekam. Wawan mencoba mengalihkan perhatian dengan membuka kembali radio, tapi yang keluar tetap hanya suara statis. Tiba-tiba, tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, dan Wawan yakin suara itu berasal dari kursi belakang. Ia melirik kaca spion, tapi kursi itu kosong. Ia menoleh cepat ke belakang, namun tetap tidak ada siapapun di sana. Mungkin cuma halusinasi,
bisiknya pada diri sendiri, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia kembali memandang ke depan, wanita itu sudah tidak ada di kursi penumpang. Wawan menginjak rem mendadak. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah kursi penumpang, tapi kosong. Tidak ada siapapun di sana. Ia mulai panik, mencoba mengatur napas yang memburu. Di tengah kebingungannya, ia melihat sesuatu di kaca spion. Wanita itu berdiri di belakang truk, menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Wajahnya kini berbeda, rusak, seperti terbakar, dengan darah mengalir dari luka-luka di pipinya. Wawan ingin keluar dari truk, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia hanya bisa duduk diam, berkeringat dingin, sementara wanita itu perlahan mendekat ke truknya. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu penumpang. Wawan menoleh dengan panik. Wanita itu kini duduk di kursi penumpang lagi, dengan wajah penuh luka yang mengerikan. "Kenapa tidak berhenti waktu itu?" tanya wanita itu dengan suara yang berubah menjadi serak dan dalam. "Kenapa kau tidak menolongku? Apa maksud Mbak?" Wawan tergagap, tidak mengerti apa yang terjadi. Wanita itu menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. "Kau melaju begitu saja, membiarkan aku mati sendirian," katanya sebelum perlahan menghilang lagi, meninggalkan bau anyir yang semakin menusuk. Wawan tidak bisa berpikir jernih. Ia menyalakan mesin truk dan melajukan kendaraannya secepat mungkin, berharap bisa meninggalkan semua teror itu di belakangnya. Tapi, suara tangisan itu kembali terdengar, semakin keras, semakin dekat. Di tikungan berikutnya, jalanan tiba-tiba tertutup kabut tebal. Wawan memperlambat laju truknya, mencoba melihat apa yang ada di depan. Namun, di balik kabut itu, ia melihat sesuatu, bayangan wanita itu berdiri di tengah jalan. Wawan menginjak rem keras-keras, membuat truknya berhenti mendadak. Jantungnya berdegup kencang saat ia menatap sosok wanita itu di tengah kabut. Kebaya hijaunya berkibar-kibar, dan wajahnya terlihat lebih jelas, rusak, seperti baru saja keluar dari kecelakaan yang mengerikan. "Wawan." Suaranya menggema, memanggil namanya dengan nada yang membuat darah di tubuhnya membeku. Wawan menggelengkan kepala, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Ia memukul-mukul setir truknya, mencoba membangunkan diri dari teror ini. Tapi sosok itu tidak hilang. Wanita itu tetap berdiri di sana, dengan tatapan penuh dendam yang menusuk. "Tolong tinggalkan aku," teriak Wawan sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Namun, ketika ia membuka matanya lagi, wanita itu sudah berada tepat di depan kaca truk. Wajahnya menempel di sana. "Kau harus tahu kebenarannya," katanya dengan suara rendah yang penuh emosi. "Aku tidak akan pergi sebelum kau mendengar ceritaku." Wawan tidak punya pilihan. Napasnya tersengal-sengal, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya dengan suara gemetar. Wanita itu melangkah mundur, dan tiba-tiba truk Wawan tidak lagi berada di jalanan alas roban. Ia kini berada di sebuah tempat yang gelap dan sunyi. Pohon-pohon besar mengelilinginya, dan udara di sekitarnya terasa berat, penuh dengan bau anyir yang menusuk. "Ikutlah denganku," kata wanita itu, mengisyaratkan Wawan untuk keluar dari truk. Dengan tubuh gemetar, Wawan membuka pintu truk dan turun. Kakinya terasa lemas, tapi ia memaksa dirinya untuk mengikuti wanita itu. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang dipenuhi daun-daun kering. Tidak ada suara selain langkah mereka. "Kenapa kau melakukan ini padaku?" tanya Wawan, mencoba mengumpulkan keberanian. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan terus, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang terlihat seperti lokasi kecelakaan. Ada bekas-bekas ban yang dalam di tanah, pecahan kaca berserakan,
dan sebuah pohon besar yang kulitnya menghitam, seperti habis terbakar. "Inilah tempatnya," kata wanita itu sambil menunjuk pohon tersebut. "Disinilah aku kehilangan nyawaku." Wawan menatap tempat itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya akhirnya. Wanita itu berbalik, menatap Wawan dengan mata yang dipenuhi air mata. "Aku sedang dalam perjalanan pulang saat itu. Mobilku meluncur terlalu cepat karena remnya blong. Aku kehilangan kendali dan menabrak pohon itu." Ia berhenti sejenak, seolah-olah sedang mengingat kembali tragedi tersebut. "Aku berteriak, meminta tolong, tapi tidak ada yang datang. Semua orang lewat begitu saja, termasuk kau." Wawan terkejut. "Aku? Tidak mungkin. Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya." Wanita itu mengangguk pelan. "Kau mungkin tidak mengingatnya, tapi aku ingat dengan jelas. Kau ada di trukmu, melewati jalan ini, dan kau tidak berhenti meskipun aku melambaikan tangan." Wawan mencoba mengingat-ingat, tapi otaknya terasa kosong. Apakah ia benar-benar pernah melewati tempat ini dan mengabaikan seseorang yang membutuhkan bantuan? "Tapi aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu," katanya putus asa. Wanita itu tersenyum tipis, tapi senyum itu dipenuhi kesedihan. "Itu sudah tidak penting lagi. Yang penting, aku ingin kau tahu bagaimana rasanya mati sendirian, tanpa ada yang peduli." Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membawa suara jeritan dan tangisan yang menggema di sekitar mereka. Wawan merasa tubuhnya semakin lemah, seolah-olah energi hidupnya perlahan-lahan menghilang. "Tolong, hentikan ini. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki kesalahanku," teriaknya. Wanita itu menatapnya dengan tatapan tajam. "Kau tidak bisa memperbaiki masa lalu, tapi kau bisa menebus kesalahanmu. Apa yang harus aku lakukan? Beri aku keadilan. Biarkan orang-orang tahu bahwa aku pernah ada, dan aku tidak pantas dilupakan begitu saja." Wawan mengangguk cepat. "Aku akan melakukannya. Aku akan menghubungi polisi, aku akan menceritakan semuanya." Wanita itu mengangguk perlahan, dan tubuhnya mulai memudar. "Jika kau menepati janjimu, aku akan pergi dengan damai. Tapi ingat, jika kau berbohong, aku akan kembali." Seketika Wawan terbangun di dalam truknya. Ia terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia menatap sekeliling, dan mendapati dirinya kembali berada di jalanan alas roban. Truknya berhenti di pinggir jalan, dan matahari mulai terbit di ufuk timur. Tanpa membuang waktu, Wawan melajukan truknya ke kantor polisi terdekat. Ia melaporkan apa yang ia alami, termasuk deskripsi lokasi kecelakaan yang ditunjukkan oleh wanita itu. Awalnya, polisi menganggap ceritanya tidak masuk akal, tapi mereka setuju untuk memeriksa lokasi yang disebutkan. Ketika mereka tiba di sana, mereka menemukan bukti-bukti yang mendukung cerita Wawan. Pecahan kaca, sisa-sisa logam, dan bahkan kerangka manusia di dalam mobil yang sudah tertimbun tanah. Identitas wanita itu akhirnya terungkap, dan keluarganya yang telah lama kehilangan kabar darinya, akhirnya mendapatkan jawaban. Malam itu, Wawan kembali melintasi alas roban, tapi kali ini tanpa rasa takut. Ia merasa lega karena telah menepati janjinya. Namun, di kaca spion, ia melihat sekilas sosok wanita itu, tersenyum damai sebelum menghilang untuk selamanya.